Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurinta, NIM 216500130 kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan cyber dan landasan hukumnya. Yang pertama yaitu pencurian identitas. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik lainnya atau milik publik. Yang kedua yaitu phishing. Pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipuan muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau agar memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang ketiga, malware. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memasukkan, mengubah, menghilangkan, atau mencegah informasi elektronik dan dokumen elektronik dari tampilan atau ditampilkan dalam sistem elektronik tertentu, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Yang keempat yaitu ransomware. Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat atau dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. Yang kelima yaitu peretasan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang keenam, serangan DDoS. Pasal 30 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan apapun yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Yang ketujuh itu pencurian kekayaan intelektual. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Yang kedelapan, pemalsuan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang keenam, pornografi anak. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan yang terakhir yaitu penyebaran berita palsu. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.